Baik, kalau Justru Bang itu Adian, memperkuat Bang Adian, sebenarnya. silakan. Ini yang saya bilang tuh selalu kontradiktif. Rumah Jokowi selalu penuh orang. Betul. Oke, orang tuh ngapain? Menyampaikan cerita Silaturahmi. tentang kehidupannya, perjalanannya, pekerjaannya dan sebagainya. Lalu Jokowi ngomong apa? 2 periode ya. Kan nggak nyambung gitu loh. Oh, nggak Yang ngomong ke orang yang itu saya juga. bayangkan itu ada petani datang, lalu dia bercerita pada Jokowi tentang pupuk, ada buruh datang, dia bercerita tentang upah yang belum mencukupi hidupnya, lalu mereka berharap Jokowi menyampaikan itu. Poin Ketika- satu tadi sebentar. itu, Bung Adian, yang Ketika dibahas Jokowi Jokowi dengan bicara, dia minta paket Prabowo Gibran 2 periode. Nggak nyambung, tapi sudahlah. Itu problem kalian yang harus Jadi menurut membela Abang dia. sebenarnya ada keretakan atau nggak dalam hubungan di tengah isu ada reshuffle kemarin Pasti ada orang-orang sesuatu. terdekat Jokowi. Oke, pasti ada sesuatu. Seperti apa sesuatunya itu, sejarah akan menjawab. Tapi saya ingin menyampaikan yang dibilang Ferdian tadi. Apa sih? Dia mungkin yang bilang begini, banyak gedung terbakar kemarin. Banyak anak muda yang sedang galau nih. Setelah saya lulus kerja, apa? Gaji berapa? Bagaimana mempertanggungjawabkan banyaknya biaya pendidikan keluar itu pada orang tua saya? Bagaimana kemudian saya harus melanjutkan ke sini dan sebagainya? Di tempat yang lain, banyak petani yang kemudian bingung. Desanya masuk kawasan hutan, lahan pertaniannya masuk kawasan hutan. Di tempat yang lain ada kemudian kepala desa yang bingung, karena desanya juga masuk kawasan hutan. Banyak kebingungan. Oke, ini baru sebulan ke-11. Baru bulan ke-11. Kayaknya, jangan gitu-gitu banget lah. Langsung bicara pemilu. Ibu apa tadi yang Bu Titi ya? Iya. Juga bicara yang sama. Partai politik saja belum bicara itu. Sudah Bang, Gitu loh. duluan partai politik. Yang mana? Loh, partai-partai Golkar Iya, itu sudah dia bilang kan tadi kan Bu Titi kan bilang bahwa terlalu cepat. Pimpinan DPR bilang jangan dululah. Kita masih punya problem. Gini, problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja. Memastikan upahnya pantas. Memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Oke. Tapi politisi selalu akan berbicara tentang pemilu ke depan. Wajar nggak mereka kecewa? Wajar nggak? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang ada dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana. Setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta. Tiba-tiba jawabannya apa? Ada bapak bangsa yang jawab, udah satu paket aja 2009. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Saya bisa respon. Kenapa ini? Gitu loh. Ya oke, jadi apa yang disampaikan Bung Adian ini sebenarnya manipulatif juga ya. Karena Pak Jokowi tidak pernah menyangkut pautkan aspirasi yang berkembang itu lalu Bukan, kemudian saya menyampaikan 2 bilang periode. Ferdian. Konteks pembicaraan Pak Jokowi dengan relawan ini tadi sudah 2 hal. Dukung pemerintahan ini dengan program-program kerakyatan yang ada. Karena hanya yang dipunyai Pak Jokowi hari ini itu adalah lembaga-lembaga relawan ini. Diperintahkan menopang programnya Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, kalau mau jujur ya, adik-adik mahasiswa demo 25-28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga negara kan. 17 plus 8 ya teman-teman ya. Ferdian juga pasti masih catat. Di situ kalau khusus DPR itu soal bicara bagaimana undang-undang perampasan aset yang ketuanya ada di tempatnya Bung Adian. Itu harus dieksekusi cepat karena diminta aspirasi 17 plus 8 itu adalah tahun ini itu harus kelar ya. Kemudian tadi soal bicara soal pajak apa segala macam itu kan semua ada di Senayan sana eksekusinya ya. Revisi undang-undang perpajakan. Nah ini harus direspon oleh Bung Adian dan teman-teman. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi hari ini soal-soal itu. Jokowi ini adalah rakyat biasa hari ini, tetapi dia punya kepentingan sebagai negarawan menginstruksikan relawannya menopang semua program kerakyatan Prabowo Gibran. Karena apa? Oke. Karena apa? Ya itu yang Keberlanjutan yang saya jelaskan tadi. dari gagasan ideologi tadi saya sepakat Bung Hendarsam ya. Kalau kita bicara kenapa kami mendukung Jokowi, bukan Jokowi sebagai manusia Jokowi,
Tetapi ideologi yang dipunyai Jokowi yang sampai hari ini itu dirindukan masyarakat itu yang Oke. Itu yang Baik, silakan, Bang Rian. Yang Jadi gua itu poinnya, sampaikan ya. tadi Oke. itu adalah menyambut pernyataan Ferdian yang sepertinya kita anggap merepresentasikan mereka di sini, tapi yang bisa bicara Ferdian karena dia duduk di situ. sepakat. Firdian. Sebentar dulu. Oke. Bukan Jadi Ferdian. bukan jangan kemudian ini manipulatif. Jangan dong kemudian kita takut bicara di sini. Beda sedikit. Terus kenapa? Lu nggak berani? Beda sedikit manipulatif. Bung Harun abang kita ini beda juga. Wah, ini yang mau memecah belah. Janganlah. Ya, opini itu harus fair, Bung. Sebentar. Opini harus Berhentilah menjadi tiran yang mengintimidasi kita dalam ruangan ini. Nggak ada. Tolong. oke? Masa sekelas Kalau- Adian kita mau intimidasi? Bukan, Itu kalau mustahil begitu- itu. Sekelas Prof Harun, Bukan. Masa Kalau Refli Harun masuk Semua kalau omongan Bang intimidasi. Adian, Bang Refli kami Sebentar. aminkan. Sebentar. Sementara Kalau begitu, narasi kalian adu domba. menurut saya- Fantasi kalian framing. menurut saya Fantasi kalian manipulatif. Masa Karena semua harus kami aminkan? Yang enggak juga. enggak juga kemudian harus diintimidasi. Ya. Yang mana tidak berani intimidasi, tidak berani. Bang? Susah. Nah, Ya, sekarang mahasiswa ini sebenarnya punya pandangan sendiri yang sudah nggak mungkin kita bisa intimidasi kepala-kepala adik-adik mahasiswa Apalagi ini. seorang adik. Nah, mereka maksud sudah gua, matang dalam mengambil sikap. Saya yakin Makanya itu. gue mengambil Oke, yang baik. netral. Gue ambil pernyataan Ferdian tadi tentang bagaimana dia sebagai generasi muda merasakan situasi ketidakpastian masa depannya, dan mereka butuh ada elit politik, ada bapak bangsa, ada tokoh bangsa yang berbicara tentang itu. Jokowi sudah ngomong itu. Sebentar. Pernyataan kemudian nanti 2009 tetap bareng ya, kira-kira begitu. Kok nggak menjawab persoalan mereka? Oke. Itu yang disampaikan oleh Ferdian tadi. Kalau gue boleh menerjemahkan, kalau salah gue minta maaf. Tapi kira-kira seperti itulah. Ya. Kenapa? Karena kita pernah dalam usia mereka. Betul. Saya pernah dalam ketidaktahuan, kegamangan, kekhawatiran setelah lulus bagaimana. Semua yang dan sekarang giliran mereka. Mereka berharap yang lebih dulu melalui proses itu, jawab dong kekhawatiran kami. Jangan menjawab kekhawatiran seorang bapak terhadap masa depan anaknya, tapi jawablah kekhawatiran anak-anak bangsa yang ada di sini. Nah, itu yang Jadi, tadi. sebentar. Jadi, tolonglah jangan bicara pemilu dulu. Jangan bicara paket-paketan dulu. Masa iya sih paket pemilu lebih penting dari nasib kami-kami di sini? Kira-kira kan begitu kan? Gitu Itu loh. yang tadi Nah, saya itu bilang yang maksud pernikahan. gua. Nggak ada Pak Jokowi bicara Loh, soal bukan, gua perjuangan bicara bukan. anaknya. Jauh. Oke. Gua Sangat tidak jauh bicara- dari kelas seorang Jokowi. Jokowi itu kelasnya sudah visinya nasional dan internasional. Kemarin ini 3 hari lalu Jokowi diminta lagi menjadi penasehat di Bloomberg New Economics ya. Itu sebuah penghargaan padahal Jokowi sedang sakit. Apa dia cawe-cawe meminta tuh enggak. Dunia internasional Enggak, ini melihat hubungannya sama kapasitas tema ini apa ya? ideologi seorang Hubungannya Jokowi. sama tema siasat Jokowi arahkan Prabowo Gibran 2 periode ini. Nah, makanya ini kan sebuah judul untuk bagaimana mengorek apa yang terjadi sesungguhnya. Kami sampaikan Enggak, yang memang sesungguhnya betul terjadi. mengarahkan. Jokowi ngarahkan. Ngarahkan Mana? Prabowo dan Gibran. Nggak ada mengarahkan Prabowo Gibran. berarti Jokowi kan meminta Jokowi itu program kerakyatan. Jokowi secara Oke, internasional baik. itu Saya punya pertanyaan. Apa untung ruginya bagi Prabowo setelah Jokowi memberi arahan Prabowo Gibran 2 periode? Akankah duet berlanjut atau pecah kongsi di tengah jalan? Bola liar, segera kembali. Bang Freddy, arahan Prabowo Gibran 2 periode, penyelamatan politik atau siasat brilian Jokowi? Ya, justru tadi udah kita jelaskan konteksnya sekali lagi ya. Konteksnya ini komunikasi antara Pak Jokowi dengan relawannya. Oke. Jadi Prabowo Gibran ini adalah pemimpin yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ya, 96 juta. Tapi maksud tujuannya apa? Di 58%. Jadi tujuannya bahwa memang sangat penting ini dilanjutkan untuk visi Indonesia Maju 2045. Baik. Ya, regenerasi juga ini di sini penting di sini. Oke, jadi Bang Refli gimana? Penyelamatan politik atau siasat brilian Jokowi? Saya kira Jokowi gelisah akan kehilangan tajinya di politik sooner or later. Karena kenapa begitu? Saya sudah katakan yang namanya kekuasaan itu tidak ingin diimbangi. Jadi tidak ada yang namanya penguasa itu ingin disaingi. Sehingga nanti sinar Prabowo akan tetap terang karena dia the president. Sementara sinar Jokowi karena dia former presiden maka akan melemah.
Sehingga nanti pada titik tertentu ya tidak ada lagi pengaruh besar Jokowi. Maka relawan-relawan Jokowi juga tidak akan punya peranan Oke, signifikan. baik. Pak Ginting, jadi Pak Prabowo mau nggak gandeng Gibran 2 periode? Ya, tentu saya harus mengingatkan juga, Plautus berbicara bahwa homo homini lupus, manusia adalah serigala bagaimana bagi serigala ini? sesamanya. Dan ini dipopulerkan juga oleh filsuf Inggris Thomas Hobbes. Maka kita mengartikan siasat Jokowi ini, Jokowi adalah serigala bagi sesamanya, sesama orang politik. Karena itu di dalam teori politik sangat mungkin dia akan memunculkan egonya untuk mencapai kekuasaannya dan juga melakukan apapun agar kekuasaan dapat digapai. Oke, baik. Saya dijawab sekarang. Dalam politik, dalam bisnis itu kan mirip-mirip. Siapa kamu sehingga ketika berjalan dengan saya tambah kuat. Sesederhana itu aja. Kalau kamu berjalan dengan saya tambah lemah, kayaknya nggak jalan bareng deh. Kira-kira seperti itu. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ade tadi menarik. Problem ijazah juga problem buat mereka. Kenapa mereka bilang kita asli bisa nggak jadi? Gitu loh. Kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun belajar. Gosok terus. Udah bukan maksud gua. Mereka Belajar berjuang serius untuk loh ijazah belajar, asli. ya kan? Bilang palsu. Tiap hari kuliah, tiap hari datang, tiap hari ketemu dosen, dimarahin, ijazahnya asli. Belum Nanti, lulus. oke, nanti Belum ijazahnya punya asli kan? ijazah ini. Asli. Pengen Karena ijazah juga asli atau pengennya ijazah palsu? dia- Ijazah udah pasti asli lah. Artinya mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga Asli. Jadi 2 periode merugikan atau enggak bagi seorang Prabowo? Belum dijawab, Abang. Loh kalau itu dijawabnya nanti, tapi oke. tapi prinsipnya sederhana. Siapa kamu kalau berjalan dengan saya tambah kuat. Oke. Kalau dengan berjalan dengan saya tambah lemah, tentu tidak akan saya bawa. Dan secara konstitusional tidak ada kewajiban harus bareng-bareng 2 periode. Oke. Secara historis Jokowi juga tidak bareng dengan wakil presiden yang sama selama 2 periode. JK udah 2 periode, Bang. Dengan wapres yang sama dalam 2 periode. Ya, JK 2 periode wapres, jadi nggak bisa. Loh, bukan Oke, baik. Oke, siap. Saya ke Bang David. Kalau Gibran lanjut di 2029, Pilpres 2034, muluskah jalannya kalau pakai skenario seorang Jokowi? Jadi gini, Ini. Kayak anak kecil aja dipecah. Ya. Walaupun ini dalam politik itu ya biasalah dukung-mendukung dan lain sebagainya seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ya pernyataan Prabowo misalnya. Dia nggak pernah dia katakan dukung Prabowo Gibran. Dia mengatakan kalau saya berhasil, kalau saya berhasil maka saya akan bersedia dicalonkan lagi, ya kan? Tapi kalau tidak berhasil, saya nggak usah dicalonkan lagi, nggak usah dipilih lagi, kan begitu. Nah, maksud saya gini, psikologi politik Prabowo yang saya baca ya, ini kan tafsir. Dia tidak pernah mengikutkan Gibran dalam sebuah statement yang seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan ini pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kalau kita misalnya dulu ada terkenal Soekarno-Hatta misalnya, nggak terjadi sekarang ini. Oh, jadi Sama makanya- seperti Jokowi misalnya, yang tidak pernah mengikut sertakan Ma'ruf Amin dalam perbincangan sehari-hari. Karena dianggap nothing, nobody, dianggap tidak ada. ini yang tadi Nah, saya bilang sekarang- bagian dari memecah ini salah satu Nah statement begini sekarang, sebenarnya. Anda memang benar. Kenapa? Saya kira memang kelompok Gibran agak takut kalau seandainya pecah kongsi dengan Prabowo. Karena sekarang ini yang saya katakan, gantungan politik kelompok Jokowi ini adalah Prabowo. Tapi coba Anda bayangkan ya, misalnya gini, ini teman-teman kita di depan ini. Ada Prabowo, ada Jokowi. Dia lebih loyal kemana? Ke Jokowi. Dua-duanya. Nah, ini kan kalau kita statement bicara pertama saya itu kan jelas kalau kita bicara positioning komparatif, ya kan? Mereka menginginkan itu tetap bounded. Benar, karena itulah gantungan politiknya. Tetapi realitas politik ke depan, saya memprediksi, ya kan? Prabowo makin dominan Oke. dengan
katakanlah timnya sendiri nanti akan ada reshuffle lagi dan lain sebagainya. Sementara Gibran dan Jokowi akan makin surut. Oke, jadi Nah, benarkah itu Gibran takut sebuah pecah kongsi analisis. sama Prabowo? Karena itu Nanti yang dijawab takut Bola Liar, pecah segera kembali, kongsi adalah saudara. Sorry, Bu. Gibran. Potong dulu. Anda kembali di Bola Liar. Pak Ginting, kata Bang Refli, Jokowi takut pecah kongsi sama Prabowo. Pandangan Anda? Ya, tentu saja di dalam politik ini kan memang saya artikan juga sebuah siasat Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya agar dia tetap beredar di panggung politik dan sekaligus untuk mempertahankan politik dinastinya. Itu udah pasti. Nah, persoalannya adalah sekarang justru Prabowo itu yang memegang bandul politik. Apakah mau ke utara, selatan, barat, timur? Tentu saja Prabowo tidak akan menyingkirkan Jokowi begitu saja. Karena akan dilihat juga apabila kepuasan atau tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi tinggi, tentu Prabowo akan memanfaatkan itu. Tetapi jika tingkat kepercayaan orang nilai Jokowi makin rendah, tentu akan dia tinggalkan. Karena itu Prabowo akan berhati-hati sekali melihat bagaimana kemudian giroh politik yang dilakukan oleh Jokowi dan juga Gibran akan dilihat dalam 5 tahun ini. Apakah betul-betul sudah bisa diandalkan atau kalau tidak, saya kira tidak. Saya kira akan ditinggalkan. Nah, ini pola yang dilakukan Jokowi juga menurut saya sekaligus memotong, terutama apabila Prabowo semakin dekat dengan kubu PDIP. Itu kan sebagai warning, karena ini seperti minyak dan air sekarang, hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Dengan cara seperti itu tentu saja berharap agar tidak ada koalisi yang sangat dekat dengan PDIP. Boleh saja saat ini PDIP berada di seberang sana. Oke. Tetapi dalam dunia politik, apalagi PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif, tentu saja punya poin besar. Dan 80% dukungan Prabowo di parlemen, itu dia akan perhatikan sekali, sementara misalnya PSI belum ada. Tentu saja nilai jual PSI belum ada. Nah, berangkat dari persoalan bagaimana era SBY waktu itu pelan-pelan ditinggalkan oleh koalisinya di ujung masa pemerintahannya, kita juga akan melihat ini dalam 2,5 tahun. Apakah koalisinya akan tetap kokoh atau dia sudah berpikir untuk pemilu 2029? Oke, jadi Pak Ginting kemana arah bandul Prabowo saat ini? Ke Jokowi atau PDIP? Oh, tentu saja dia akan melihat dua-duanya akan digunakan untuk melawan PDIP. Kalau PDIP kuat, dia membutuhkan Jokowi. Demikian juga kalau ada desakan dari Jokowi seperti mengarahkan untuk 2 periode ini, tentu dia akan juga mengandalkan hubungannya dengan PDIP. Jadi Prabowo belum menentukan sikap? Belum, inilah politik bebas aktifnya Prabowo Subianto begitu. Oke, Bang Endar Sam. Ini kita Bahkan tanya ke sebenarnya si gini sih, muda. Bang. Kita bahkan pengen Pak Presiden itu bukan hanya mendengar elit sekitarnya atau mendengar relawan sekitarnya, tapi juga mendengar apa yang jadi aspirasi publik sekarang. Lagi-lagi, saya pengen coba bahas soal bab-bab kebijakan publik gitu, Mbak. Karena gini, ketika misalnya Pak Presiden terburu-buru misalnya menentukan sikap segala macam, jujur kami juga di bawah tetap akan marah terhadap kondisi kebijakan publik yang perlu dievaluasi. Contoh, instead of MBG harusnya dievaluasi, tapi kan dilakukan adalah memotong 40% anggaran pendidikan. Instead of Polri direformasi, akhirnya dilakukan adalah meningkatkan anggaran kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kami itu menginginkan Pak Presiden harusnya mendengarkan dulu apa yang jadi aspirasi publik. Karena ngomongin siapa rekan politik, partner politik, ya itu udah urusan elit yang bahkan sebetulnya mau akhirnya waktu itu Jokowi 3 periode, Prabowo Gibran 2 periode, 3 periode. Sebetulnya akhirnya dalam konteks prisonnya hari ini ya, yang akhirnya nggak berdampak langsung ke kami. Kami ini Mbak, yang sekarang menjadi mahasiswa,
sudah menjadi mahasiswa, fresh graduate segala macam, kami dihadapkan pada tantangan misalnya lapangan pekerjaan. Tapi akhirnya kan gini, statement itu seringkali jadi biasa, tapi karena di kondisi sosial, demokrasi, politik, ekonomi yang lagi tidak baik, saya bisa bilang nggak baik. Statement itu bisa ditafsirkan banyak hal. Contoh, ya DPR kita tahu saat kemarin ramai-ramai itu mengucapkan banyak kalimat-kalimat yang jelas-jelas denial, setelan cuek gitu kata bahasa Gen Z, Pak. Terus menteri-menteri ketika bicara soal kata Bahlil misalnya jangan kufur nikmat, lapangan pekerjaan banyak. Nah sama nih, tadi ditafsirkan kalimat Jokowi adalah, ya itu kan kalimat biasa. Biasa aja kan kita pengen dukung 2 periode. Jadi nggak biasa, jadi terkesan, lu mah ngomongin keluarga lu doang. Karena kondisi ekonomi dan politik demokrasi kita sekarang kayak gini, Mbak. Dan yang saya sebel juga gini sebetulnya. Jadi menurut kamu pada sibuk ngomongin politik tapi nggak sibuk Satu lagi, ngomongin Mbak, negara? yang saya sebel double standard, Mbak. Double standard. Misalnya gini, sekarang buku-buku banyak disita, Mbak. Dijadikan bahan alat bukti sebagai bentuk makar dan seterusnya. Ada narasi Prabowo Gibran 2 periode, boleh. Di bawah pasti ada yang marah tuh, Mbak. Entah siapa akan ada yang bilang Prabowo Gibran cukup 1 periode misalnya, dibilang makar. Atau Prabowo Gibran cukup sekarang, dibilang makar. Harusnya dalam demokrasi yang sehat, mau ngomong Prabowo Gibran 2 periode ya silakan. Tapi jangan salahin juga dong ketika ada publik yang misalnya mengatakan Prabowo Gibran 1 periode dong. Kalau program-program ini tidak dievaluasi, Namanya apa, kalau Ferdian? permintaan publik tidak dituntut dan tidak Oke. diterima. Gitu sebetulnya. Bang Freddy, ini kenapa pada sibuk ngomongin soal kekuasaan tapi nggak sibuk ngomongin negara? Kata Ferdian tadi. Ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis. Terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR. Isu pembubaran DPR kira-kira seperti itu. Nah kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih kira-kira seperti itu. Nah kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif apa itu,
resiprokal dan sebagainya. Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG. MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy. Ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, Kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Karena itu analisa semua orang. Iya, iya. Analisa orang memang begitu. Oh, Politisi itu analisa berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. ya, Tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama. Dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut Abang memang Kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? oh enggak juga Bang. Oh, enggak? Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda Bang, ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. jadi nggak Gitu perlu loh. sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak Kenapa? perlu sepaket, cukup Pak Prabowo Nah, aja yang nggak perlu terjadi kan gandeng. begitu. Oh. Di zaman Jokowi, periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu? Loh, Itu kemudian kan jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya Bang, pertanyaannya Bang, kalau harus sama kenapa Bang? Saya balik, pertanyaannya kalau sama memang harus Loh, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Kita partai politik mana ada takut Lah soal iya. itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan gitu saya loh. kata- Itu kan doang. saya Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usuran sama takut? Oke. Loh, kan saya menanggapi. Nggak, Abang kan mengatakan kan bukan Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di mana ceritanya? Iya kan Abang mengatakan Jokowi politisi. Enggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, Abang enggak, kan mengatakan kita Pak berdebat. Jokowi Saya tidak setuju pendapatmu. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Gimana ceritanya itu? Saya bertanya lalu kepada supaya gue Abang. dianggap berani, gue harus Saya setuju bertanya gitu. kepada Abang. Apa? Apa kekhawatiran Abang? Nggak ada yang khawatir, kita sedang menganalisa. kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap Ya pernyataan bagus. Jokowi. Kalau Abang nggak takut, ya artinya, bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang lu sampaikan bertentangan dengan proses yang dijalani Jokowi. Dan Oke. itu tidak ada hubungannya dan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani.
cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Loh. Ke belakang saya mahasiswa. Oke. Depan kita mahasiswa. Gini, Mereka Pak. sedang menguji cara berpikir kita. Iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya, dan Oke, baik. sebagainya. Sekarang saya ke Firdian dulu. Firdian, menurut kamu perlukah seorang Gibran maju sampai 2 periode? Anda sudah puas atau belum Ya. dengan kinerja Saya Gibran? pengen membuka dengan mengikuti anjuran Mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI. Saya nanya ke AI, etis atau tidak kalau mantan presiden sudah bicara soal 2 periode untuk anaknya di tengah baru setahun menjabat dan masih banyak masalah bangsa. Kata ChatGPT, sebagai mantan presiden sekaligus ayah dari wakil presiden yang baru menjabat setahun, dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik. Alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anaknya. Coba ganti promptnya dong. Promnya gitu bang, Ya, ganti etis atau promnya. tidak? Jangan Promnya gitu mungkin promnya. harus gimana caranya Mas Gibran maju lagi, tapi tidak ada yang beda pendapat mungkin ya. Coba saya ketik bang. Tapi kalau menurut Firdian sendiri sebagai sebagai Gen Z, Ya, gini. masih akan dukung untuk 2 periode atau enggak? Bukan mbak, ini bukan soal Gibran. Gini, saya usia 25 mbak, saya yakin teman-teman sini usia juga sama-sama mirip-mirip. 19, 20, 21, 22 seterusnya. Terusnya. Kami ini nggak bicara soal pemilu mbak. Kami ini belum mau bicara soal pemilu. Kami ini lagi bicara soal masalah-masalah kebangsaan. Hari ini ada 4.700 lebih total keracunan makan bergizi gratis. Ada 900 teman-teman kami yang ditersangkakan seluruh Indonesia karena demonstrasi kemarin. Ada 10 teman kami yang meninggal, dipukul oleh polisi. Ada 7 juta pengangguran di Indonesia, 3 jutanya adalah usia 15-24 tahun. Ada lingkungan dirusak, Raja Ampat yang beroperasi lagi tambangnya, itu yang kami bicarakan mbak. Kami nggak mau dulu bicara soal pemilu. Jadi ketika sekarang, elit diskurs gini, elit politik itu dalam demokrasi yang sehat, diskursusnya adalah apa yang dibicarakan warga negara. Jadi seharusnya dalam demokrasi yang substansial, diskursusnya elit adalah percakapan-percakapan warga negara. Warga negara hari ini bicara soal masalah-masalah kebangsaan. Masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, demokrasi. Masih ada puluhan teman-teman kami yang masih ditangkap di Polda Metro Jaya misalnya. Jadi pandangan Firdian, seorang Jokowi lagi kebelet? Artinya seorang mau Jokowi kayak mau siapa yang bicara soal ini, bagi kami tidak peduli terhadap generasi muda ke depannya. Itu aja. Oh. Jelas Mbak. Dan bagi saya gini. Oke, Oke,